Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan banyaknya berita viral saat ini di Kota Medan bahwa ormas keagamaan termasuk agama Islam yang adalah agama yang sah di negeri ini, yang sangat kita hormati dan kita jaga kerukunan antar umat, di dalam sebuah pergerakannya menekan pemerintah Kota Medan supaya terkait dengan pedagang hewan daging babi di Kota Medan supaya diminta dihentikan oleh para pedagangnya karena jelang puasa. Atas apa yang diucapkan oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang dari agama Islam, saya tidak setuju. Tetapi apabila didesak pemerintah supaya penjual atau pedagang daging babi yang adalah haram bagi saudara kita yang beragama Islam dibuat tempatnya khusus dan tertentu dan dirapikan supaya yang beragama Islam lewat lalu lalang dalam dia berbelanja atau melakukan kegiatannya tidak tersenggol atau terbawa kepada sesuatu yang tidak nyaman. Ini yang menjadi tanggapan dari saya, Ketua Umum Perisian Kebenaran Nasional, pemerhati penegakan hukum. BKM dan Ormas Islam minta Pemko Medan segera tindak lapak daging babi jelang Ramadan. Saya tidak setuju kalau ditindak. Tetapi kalau dialokasikan, ditertibkan, tempatnya dikhususkan, dan jangan hanya bulan Ramadan, selamanya, biar tempatnya khusus. Sehingga ada yang rasa bahwa itu adalah halal bagi yang agama lain, silakan. Lalu yang merasa itu haram bagi agama Islam, ya biarlah dia tetap meyakini apa yang diyakini dia, bahwa daging babi itu adalah haram. Kita hormati itu. Tapi ada kata Panji Gumilang. Apa kata Panji Gumilang? Rizky Febi, SH. Ya, terkait dengan pernyataannya Panji Gumilang, yaitu anjing atau babi lewat pada kabur, tapi korupsi tidak. Hal ini tampaknya merupakan narasi satir yang muncul di media sosial atau diskusi publik untuk menyindir situasi hukum di Indonesia. Maksudnya ada banyak yang haram. Korupsi haram, maksiat haram, menipu haram. Itu maksudnya. Janganlah hanya dalam konteks babi sama anjing haram, tetapi dalam konteks korupsi Juga harus. Jadi saya tetap mengatakan, biarlah apa yang menjadi berita viral yang ada di Medan, supaya betul-betul jangan ditutup, tapi dirapikan, dibuat tempatnya khusus. Dibuat tempatnya khusus. Dan saya meminta juga kepada pemerintah Kota Medan supaya semua yang terkait dengan kegiatan agama supaya dijaga kerukunan umat beragama. Agama yang satu dengan agama yang lain harus berdampingan dalam sebuah menjalankan kegiatan ibadah yang telah dijamin oleh negara, oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29. Bebas memeluk agama dan negara menjamin. Terkait dengan tempat-tempat ibadah, saya melihat masih belum seimbang antara agama Islam dengan agama Kristen. Sering agama Kristen beribadah dihalang-halangi oleh orang-orang tertentu, ya, yang tidak saya sebutkan dari merek mana. Tetapi saya sebagai seorang praktisi tetap menjelaskan dalam sebuah hak beribadah itu adalah semua kita bebas menjalankannya. Terkait dengan tempat ibadah, saya minta juga kepada pemerintah, semua yang namanya kegiatan ibadah, jangan cuma agama Nasrani yang harus melengkapi perizinan gereja, termasuk masjid, musola. Apabila dia tidak ada perizinannya, ini juga dipertanyakan. Jangan cuma gereja, nggak ada izinnya dipersoalkan. Negara kita, negara Indonesia, NKRI adalah hukum sebagai panglima, semua kita harus patuh kepada hukum. Jangan sampai ada agama tertentu diduga mendominasi umat yang lain. Saya sebagai praktisi mendesak kepada pemerintah supaya ini hal penting bagi perhatian pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto. Saya katakan apa? Stop MBG. Jadikan uang yang keluar sekian triliun untuk program MBG, kegiatan MBG, menjadi pembinaan kepada kegiatan agama yang ada di Indonesia, supaya tidak ditemukan di daerah tertentu masih ada diduga intoleran yang selalu merasa bahwa dia lebih hebat daripada yang lain. Saya meminta supaya apa yang terjadi di Medan
Mari pedagang daging babi juga jangan sembarang untuk berdagang di sembarang tempat. Lebih baik itu dibuat tempatnya tersendiri. Karena apa? Menurut agama Islam, daging babi itu haram. Tapi menurut yang lain, itu adalah tidak haram. Ya silakan. Kalau dulu ada Sadikin, prostitusi, judi, rencana mau dibuat tersendiri tempatnya. Itu nggak boleh kasih izin itu. Yang namanya prostitusi, judi, itu harus nggak boleh ada tempat, ya kan? Nggak boleh ada tempat. Walaupun para pengamat sosial mengatakan kalau nggak ada nanti kegiatan seperti tenda biru atau tempat-tempat tertentu, nanti terjadi pemerkosaan. Siapa bilang? Kalau tetap dekat dengan Tuhan yang diyakini, maka dia akan terhindar dari tindakan-tindakan yang bisa berujung kepada pidana. Itulah yang namanya prostitusi dan mabuk-mabukan. Demikian kami sampaikan pada hari ini dari kantor hukum Perisai Kebenaran Nasional. Berkeadilanlah negeri kita ini. Langsung meraja-raja. Jangan karena lebih banyak sepertinya mau menguasai, janganlah. Nggak ada orang yang bisa dipukul rata. Ada banyak orang-orang yang minoritas yang siap mati untuk perjuangkan apa yang menjadi kebenarannya. Boleh, masalah surga masing-masing ada keyakinan. Saya mendesak semua agama harus saling menghormati. Terkait dengan daging babi tadi, jangan juga berdagang di sembarangan tempat karena mengganggu saudara kita yang beragama Islam. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana tadi kita sudah mendengarkan bersama bagaimana respon yang sangat luar biasa ya yang sudah disampaikan. Bapak Ibu, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu beberapa komentar yang ada dari Tuan Bini ya. Takut kok sama ini. Takut itu sama Tuhan, kadrun mental keroyokan, nggak tahu diri memang kadrun ini. Pendatang aja pun belagu di tanah Batak mayoritas Kristen. Oke ya, lalu berikutnya Bapak Ibu ada dari Tini Bate. Saya suka pikiran Bapak itu, bagus ya. Tuhan Yesus memberkati. Lalu kemudian ada komentar dari Catherine Love ya. Setuju Bang, NKRI dengan kita toleransi beragama, saling menghormati. Ada dari Kare E ya. Indonesia harus bertoleransi. Ada dari Awiang, menurut saya tidak ada hubungannya. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudari ada juga komentar dari Miranda. Banyak hal yang diperbaiki, gak usah ngurus dagang orang. Betul sekali ya. Ada juga ini goblok katanya teman-teman yang gak ada nama. Ada komentar dari Yeni ya. Inilah namanya kebijaksanaan adil tanpa membeda-bedakan. Lalu ada dari Ayu Lestari, semoga bisa ditemukan titik temu yang baik buat semua pihak ya. Pedagang juga perlu perhatian buat usaha mereka tetap berjalan. Sangat betul sekali ya. Lalu berikutnya dari Mr. Pay, berpuasalah tanpa mengusik kehidupan orang lain. Nah ini dia yang betul Bapak Ibu Saudara ya. Silakan berpuasa ya. Nggak ada yang melarang akan hal itu teman-teman ya. Lalu dari Melita Anggraini, seandainya Bapak mencalonkan presiden, aku akan sangat setuju. Bapak sangat bijak, sehat selalu Pak. Oke, luar biasa. Semoga saja nanti Bapak ini ke depan akan menjadi presiden. Yang penting apa yang disampaikannya itu sangat luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara-saudari. Artinya kita tidak boleh melakukan diskriminatif ya. Seorang pemimpin ya sebagai wali kota ya nggak boleh memihak salah satu gitu loh. Harus adil ya. Ada dari Archen, bagus Pak Walcott memberikan solusi tanpa mengorbankan orang lain. Saya sangat setuju, sebagai orang Kristen sangat bijak ini. Salam dari Bandung. Lalu dari Jul ya, mantap Pak, intinya yakini aja agamamu dan hargai agama orang lain. Salam toleransi. Dari Berliana Silaban, terima kasih Pak sudah mewakili suara orang Kristen sedunia. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Tuhan. Dari Erianti, putusan yang bijak, namanya rezeki kan jalannya masing-masing. Jadi marilah kita sebagai umat beragama untuk sama-sama saling bertoleransi. Kita akan coba lihat. Ada dari Yogel or Boy, mantap 100%, sehat terus Pak, saya sangat kagum melihat Bapak ini, saya selaku Kristen setuju. Dan paling terakhir dari Dewa, God bless you Pak, semoga Bapak dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan diberi kesehatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugasnya, sukses selalu. Nah itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau misalnya ada komentar dari Bapak Ibu Saudara-saudari semua, silakan berikan komentarnya di bawah kolom komentar video ini. Selamat
siang, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.